Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan melanjutkan kajian bersama dengan Ustadz Abdillah Ba'abud dari Jawa Timur. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Tentunya akan melanjutkan kajian minggu lalu mengenai paket tentang Tuhan, risalah, dan umat manusia. Mungkin saya akan resume sebentar, mengulang sebentar materi dari kajian yang lalu, di mana Ustadz sudah menjelaskan tentang tauhid atau tentang Tuhan, risalah dan agama ini, yang dimulai dengan doa pada saat kegaiban Imam Zaman, doa ma'rifat, yang pada intinya Ustadz hanya menjelaskan 5 kalimat pertama pada doa tersebut, yaitu bahwa doanya bagus banget. Yang kalimat pertama, ya Allah kenalkan aku pada dirimu. Sebab jika engkau tidak memperkenalkan diriku kepadamu, niscaya aku tidak akan mengerti atau tidak akan mengenal nabimu. Lalu di kalimat yang keduanya, ya Allah, kenalkanlah kepadaku nabimu, karena jika aku tidak mengenal nabimu, maka aku tidak akan mengenal hujahmu. Dan selanjutnya, ya Allah, kenalkan kepadaku hujahmu atau imammu, karena jika engkau tidak mengenalkanku pada hujahmu, niscaya aku akan menyimpang dari agamaku. Ustaz menjelaskan panjang lebar bagaimana kita harus mengenal Tuhan, karena dengan mengenal Tuhan kita akan berarti kita bisa mengenal Rasulnya. Dan jadi tidak seperti apa yang sudah di pemahaman kita selama ini, bahwa kita mengenal Tuhan melalui Nabi, namun melalui utusan-utusannya. Ternyata dengan penjelasan Ustaz minggu lalu, kita semakin paham bahwa tanpa mengenal Tuhan, kita juga tidak akan mengenal Nabi, utusan-utusannya, tidak akan mengenal risalah-risalahnya atau agama ini, dan juga tidak akan mengenal pelanjut dari yang menjelaskan tentang risalah agama ini kepada kita sampai saat ini tanpa hujah-hujah Allah. Dan Ustaz sudah menjelaskan juga bahwa kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri kita dengan secara jujur dan tulus. Barang siapa yang benar-benar mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Atau kita tahu ada hadis atau man arofa nafsahu faqad arofa robah. Di dalam hal ini kita harus benar-benar jujur dan tulus. Apakah benar-benar kita mengenal diri kita? Pada hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa. Semuanya adalah pemberian dari Yang Maha Pemberi, giver, yaitu Tuhan. Jadi dengan demikian tidak selayaknya kita bersifat punya rasa sombong, angkuh, dan egois, karena kita tidak memiliki apa-apa. Dan sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa, seharusnya kita menjadi hamba yang sifatnya adalah menghamba pada Sang Pencipta atau Sang Pemberi itu. Dengan demikian, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan semuanya akan bernuansa ilahi. Apa artinya kita
Karena kalau Allah tidak memberi, Tuhan tidak memberi apapun, sekecil apapun ada yang ada pada diri kita, kita tidak akan ada di dunia ini. Dan itu yang sudah Ustaz jelaskan, dan juga pentingnya hujatullah dalam kehidupan kita ini, karena tanpa mereka ini, tanpa hujah Allah ini, kita risalah dari yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tidak akan ada uh, tidak akan berkesinambungan, dan sehingga kita akan menyimpang dari agama kita. Ustaz juga sudah menjelaskan di closing statementnya bahwa kita harus jujur dan kembali harus tulus menjalani kehidupan ini yang tidak lama. Dunia ini adalah panggung ujian bagi manusia. Di dunia ini kita hidup cuma sebentar, yang persamaannya mungkin 50 ribu tahun di sana, hanya 1 hari di sini. Jadi kita manfaatkan kehidupan kita yang sebentar ini di dunia dengan hal-hal yang baik, yang tentunya bernuansa ilahi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari kajian Ustadz yang lalu. Alhamdulillah hari ini Ustadz akan melanjutkan kajiannya. Mungkin tidak lagi tentang doa Ma'rifat Imam Zaman, tapi dengan topik yang lain, Ustadz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz memulai kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه والجنود أما بعد. Segenap pemirsa atau teman-teman dari Majelis Ilmu Al-Abrar yang saya muliakan dan saya hormati, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iin yang memberikan yang sangat baik ya, bahwa alhamdulillah berarti apa yang saya sampaikan kemarin itu bisa dipahami dan juga ditangkap dengan baik. Dan dari sini timbul semangat dari saya pribadi untuk melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan sebagai mukaddimah kemarin ya. Jadi intinya kita sedang berbicara dalam tema Tuhan, risalah ya, atau agama atau ideologi ya, maksudnya ideologi yang dari Tuhan ya. Tuhan, risalah, dan manusia. Nah kemarin itu lewat doa fi zamanil ghaibah yang tadi juga sudah dibaca kembali oleh Ibu Iin, itu memang sebenarnya akhirnya dari situ saya tidak perlu mengulang lagi penjelasan yang sudah panjang lebar saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa intinya ketika kita jujur mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita memahami bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam keberadaan. Bahkan kita ini keberadaannya sepenuhnya bergantung kepada anugerah, karena kita tidak punya apa-apa. Ya. Dan
sedikit saja melanjutkan apa yang mungkin kemarin terlewat, ya. Bahwa kita itu tidak memiliki diri kita, ya kita kita nggak bisa mengendalikan diri kita ini sepenuhnya. Contoh umpamanya, ya, raga kita ini selalu dalam proses menua. Padahal kan setiap orang ingin tetap tampil muda, bahkan ada banyak itu obat-obatan yang kemudian dicari dan ditelusuri untuk seorang itu bisa awet muda umpamanya. Tapi enggak, bahkan gerak tubuh ini di luar kendali kita. Ya, dia melemah, ya, dia menua, dia merentah, dia mereot, ya, dia mengeriput, dan itu bahkan kita tidak punya kendali untuk menghentikannya. Itu juga sebagai tanda dari ciptaan ini, dari keberadaan yang Allah cipta ini, dari ciptaan ini, yang namanya manusia itu, supaya manusia sadar bahwa bukan milikmu, dirimu bukan milikmu. Ya, ada kekuatan lain yang sedang menciptakan sebuah kehidupan dan keberadaan, ya, yang hukum-hukumnya itu di tangan dia, ya. Jadi kamu bahkan tidak punya kemampuan untuk menghentikan proses penuaan dalam dirimu. Ini hanya salah satu indikator bahwa ini bukan milik kita, karena dia bergerak di luar kendali kita, di luar keinginan kita bahkan. Atau sebagai contoh, apakah ada orang yang mau sakit? Tidak ada. Tapi apakah seseorang mampu menghindarkan dirinya dari sakit dan penyakit? Tidak bisa. Ya, itu juga merupakan proses alamiah, ya, yang juga hukum-hukumnya sudah Tuhan tentukan bahwa ada kalanya kamu nanti di dunia ini kamu akan mengalami sakit, akan kehilangan fungsi-fungsi dalam tubuhmu, dan itu di luar kendali kita. Itu semua adalah indikator yang kalau manusia itu pandai melakukan perenungan diri, maka dia akan paham bahwa dia benar-benar tidak memiliki dirinya. Oke, ini sekedar refresh saja, tapi intinya, jadi kita ketika jujur mengenal diri, maka kita akan sampai kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengenal Tuhan, kita paham bahwa yang hakiki itu adalah Tuhan, bukan kita. Karena itu, pemilik hakiki daripada keberadaan ini, termasuk diri saya, adalah Tuhan. Maka yang berhak untuk mengatur keberadaan, ya Tuhan itu. Nah, karenanya ketika kita menyadari ini, kita mau membangun koneksi dengan Tuhan. Kenyataannya kita tidak bisa. Dan kemudian dari situlah kemudian kita mengenal Rasul. Karena apa? Karena ketika kita sendiri tidak bisa melakukan koneksi dengan Tuhan, karena menurut kita penting, hakiki Tuhan itu, yang perlu kita hubungi, perlu kita ketahui apa maksudmu menciptakan aku ini. Ya. Dan ketika kita tidak bisa melakukan itu sendiri, kita tidak bisa membangun koneksi itu sendiri, maka akhirnya kita dipertemukan, ya. Ya, otomatis kita ini asalnya mencari siapa yang bisa menjadi konektor antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan memang memenuhi kebutuhan kita, ya. Dan dia mengutus para nabi dan para rasul sebagai konektor antara dia dengan kita, umat manusia ciptaannya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mengenal diri akan mengantar kita pada mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan akan mengantar kita pada perwakilan Tuhan. Nah, perwakilan Tuhan ini seperti yang kita jelaskan kemarin, ada kalanya dia seorang nabi, ada kalanya dia seorang rasul, ada kalanya dia seorang nabi dan rasul, ada kalanya dia seorang imam, dan ada kalanya dia, intinya eh, baik nabi, rasul, dan imam itu mereka punya jabatan sebagai konektor, sebagai hujjah, hujjatullah. Rasul itu hujjatullah, nabi itu hujjatullah, imam itu hujjatullah. Artinya orang yang memang dapat legitimasi Tuhan untuk menjadi perwakilannya. Saya kira ini sudah cukup jelas, ya, dalam pertemuan yang kemarin. Nah, dari sini kemudian umat manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada orang-orang. Jadi kita sekarang berbicara masyarakat yang bertuhan, ya. Karena kalau yang tidak bertuhan tidak perlu. Yang tidak bertuhan itu bahkan
Ya mereka tidak ada itu. Jadi agama itu tidak punya tempat ya. Risalah tidak punya tempat karena mereka sudah tidak yakin dengan Tuhan. Jadi ketika tidak yakin dengan Tuhan ya sudah, pembahasan agama dan tidak dapat tempat. Ya. Siapa utusan Tuhan? Tidak ada. Bagi mereka tidak ada karena mereka tidak percaya Tuhan. Tuhannya tidak percaya. Bagaimana mereka akan kemudian melanjutkan pembahasan kepada utusan Tuhan? Tidak, mereka harus selesai dulu dengan Tuhan. Nah, kita atau mayoritas umat manusia yang sudah selesai dengan keyakinan kepada Tuhan, barulah bagi mereka itu pembahasan tentang utusan Tuhan, perwakilan Tuhan ini dapat tempat. Ya. Oke. Nah, masyarakat atau umat manusia yang percaya kepada Tuhan ini, itu mereka terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada masyarakat yang meyakini khilafah ilahiyah, bahwa harus ada perwakilan Tuhan. Ya. Khilafah ilahiyah ini maksudnya adalah perwakilan Tuhan. Kepemimpinan yang ditunjuk oleh Tuhan. Kita istilahkan dengan khilafah ilahiyah. Di antara masyarakat yang bertuhan ini ya, ada mereka yang meyakini khilafah ilahiyah from the beginning to the end of day. Ya. Jadi mereka punya keyakinan bahwa selama umat manusia ini hidup di dunia, maka sejak awal sampai nanti akhir, ya, terserah akhirnya itu kapan. Pokoknya selama kehidupan umat manusia ada, di muka bumi ini harus ada wakil-wakil Tuhan. Harus ada hujjatullah. Di bumi tidak boleh kosong dari hujjatullah. Ya. Tapi ada kelompok yang percaya kepada Tuhan ini, mereka meyakini khilafah ilahiyah, tapi khilafah ilahiyah yang bukan from the beginning to the end of day, enggak. Dari awal sampai masa-masa tertentu. Ya, kita ambil contoh. Umat-umat selain umat Islam, umpamanya orang-orang Yahudi sebagai contoh. Orang Yahudi meyakini, ya, perwakilan Tuhan itu mulai Adam, Nuh, ya, sampai kepada Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Ya. Tapi kemudian setelah Musa dan setelah Taurat itu mereka sudah tidak meyakini Isa alaihissalam sebagai perwakilan Tuhan. Berhenti dia di Musa dan kemudian mereka ya sudah hidup dengan cara mereka, sudah tidak punya perwakilan Tuhan lagi. Tidak ada orang yang diyakini sebagai wakil Tuhan. Jadi periode khilafah ilahiyah itu berakhir pada pribadi Musa alaihissalam dan Taurat. Orang-orang Kristen, mereka lebih banyak sedikit. Ya, setelah Musa, mereka masih meyakini Isa alaihissalam. Ya, jadi mereka meyakini bahwa Hujjatullah adalah Isa alaihissalam dengan kitab Injilnya. Untuk kemudian juga selesai sudah. Mereka sudah tidak meyakini lagi adanya insan-insan ilahi, ya, atau orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan pasca Isa alaihissalam. Ya, ini kita bicara secara umum ya. Orang Kristen secara umum. Adapun ada kelompok-kelompok tertentu yang masih punya keyakinan ini, itu kita tidak bahas itu. Kita bahas yang secara umum, yang tampak di permukaan. Jadi berhenti dia dalam Isa dan tidak mau menerima Muhammad sebagai hujjatullah. Jadi orang Yahudi berhenti pada Musa dan tidak mau menerima Isa dan Muhammad sebagai hujjatullah, apalagi di bawahnya Muhammad. Orang Kristen berhenti pada Isa dan dia tidak mau menerima Muhammad sebagai hujjatullah, apalagi setelahnya Muhammad. Ya, umat Islam nambah ya. Jadi umat Islam meyakini Musa sebagai hujjatullah, meyakini Isa sebagai hujjatullah, dan meyakini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi itu sebagai hujjatullah.
Nah, tapi umat Islam sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar. Ya, yang kita kenal dengan sunnah dan syiah ini. Nah, dan di sini sebenarnya kita nanti akan mengenal kenapa kok ada syiah, kok ada sunnah. Saudara-saudara kita ahlu sunnah, ya, karena kan pembicara ini kan sudah jelaskan seorang syiah, seorang syi'i, imami, itsna asyari, ja'fari. Supaya kita terus terang, dan ini pembahasan ini bukan kita dakwah syiah atau kita hendak mengolok-olok ahli sunnah atau membenarkan syiah. Enggak, ini kita kajian, pembahasan, dan temanya adalah Tuhan, risalah, dan manusia. Dan supaya kita tahu kenapa kok sampai kelompok ini disebut dengan masyarakat Syiah, kok masyarakat ahli sunnah. Kok kenapa dalam Islam ini ada dualisme seperti ini, ada Sunni, ada Syi'i. Bedanya sebenarnya pada hal-hal yang fundamental yang sebenarnya sudah kita jelaskan sebelumnya, tapi dengan keterangan berikut akan semakin jelas duduk perkaranya. Jadi tadi kan bahwa orang-orang Yahudi berhenti pada Musa sebagai hujatullah, tidak meyakini Isa dan Muhammad sebagai hujatullah. Orang Kristen berhenti pada Isa alaihissalam, tidak meyakini Muhammad sebagai hujatullah. Orang-orang Islam meyakini Muhammad sebagai hujatullah, dan kemudian orang-orang Islam terbagi menjadi dua. Ada Syiah, ada Sunnah. Nah, kalau Syiah meyakini bahwa khilafah ilahiyah itu, bahwa para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan itu tidak boleh berhenti. Harus to the end of day. Sementara Ahlus Sunnah ya itu mengatakan bahwa selesai sudah. Periode hujatullah itu berhenti pada pribadi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan setelah itu sudah tidak ada lagi perwakilan Tuhan di muka bumi, tidak ada sudah. Jadi khilafah ilahiyah, para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan ini sudah berubah menjadi khilafah basyariyah, para pemimpin yang ditunjuk oleh manusia itu sendiri. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di sini, bahwa ketika orang Syiah meyakini bahwa pasca Rasul harus ada hujah-hujah Allah, itu bukan berarti orang Syiah kemudian meyakini bahwa Muhammad ibn Abdullah itu bukan khotamul anbiya wal mursalin, dan Al-Quran bukan kitab suci yang terakhir. Nah, orang Syiah dalam hal ini sama dengan saudara-saudara Sunninya, bahwa risalah yang telah sempurna dan tidak akan ada wahyu lagi sebagai risalah untuk umat manusia to the end of day, itu berhenti pada Al-Quran. Selesai sudah risalah ini. Dan yang menerima Al-Quran adalah pribadi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang beliau adalah penutup rangkaian para nabi dan rasul. Tidak akan ada rasul dan nabi lagi pasca Muhammad bin Abdullah. Dalam hal ini ahli sunnah dan syiah itu sama meyakini bahwa Islam, Al-Quran, kitab suci yang terakhir, risalah yang terakhir, Rasulullah, Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak akan ada wahyu lagi, tidak akan ada risalah lagi, sama dalam hal ini. Bedanya di mana? Bedanya, sementara orang Sunni dan Syiah itu sama-sama meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir dan sudah sempurna agama ini. Makanya kan ada ayat kan yang saya baca juga dalam pertemuan yang kemarin, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Selesai sudah. Ya. Jadi Sunni Syiah sama-sama meyakini ini Nabi terakhir, Rasul terakhir, risalah terakhir, sudah sempurna. Tidak akan ada revisi, tidak akan ada kenabian lagi, tidak akan ada kerasulan lagi, selesai sudah. Ya, risalah Muhammad ini akan berlaku sampai hari kiamat, tidak akan diganti oleh risalah yang lain. Bedanya di mana? Bedanya bahwa kalau ahli sunnah kemudian bersamaan dengan berakhirnya periode kenabian dan kerasulan, serta bahwa risalah Islam itu telah sempurna, Al-Quran telah sempurna, mereka juga berhenti meyakini adanya orang-orang yang menjadi pelanjut Rasulullah sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Ya, sementara orang-orang Syiah meyakini bahwa pasca Rasul harus ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah melalui Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelanjut beliau. Dan orang-orang ini dalam beberapa hal punya kesamaan dengan Ar-Rasul, seperti namanya kemaksuman, ismah, ya.
dan bahwa mereka itu bisa menjadi rujukan kebenaran seperti Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi dari segi makom, ya, para imam suci Ahlul Bait yang diyakini oleh Syiah itu jauh di bawah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemampuannya itu artinya tugas menjadi wakil Tuhan, menyampaikan kebenaran, menjadi rujukan kebenaran harus dimiliki oleh mereka, dan karena itu mereka harus suci. Ya, ini yang membedakan antara Syiah dan Sunnah. Ya, jadi ahli Sunnah dan umat-umat bertuhan lainnya meyakini khilafah ilahiyah, tapi tidak to the end of day. Yahudi berhenti pada Musa, Nasrani berhenti pada Isa, ahli Sunnah berhenti pada pribadi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi. Sementara orang-orang Syiah lanjut khilafah ilahiyah ini from the beginning to the end of day, sampai nanti terakhir. Harus ada insan-insan ilahi. Memang tidak akan ada nabi lagi pasca Rasul, tidak akan ada rasul lagi pasca Muhammad bin Abdullah, karena juga orang Syiah meyakini bahwa dia sebagai khotamul anbiya wal mursalin, tapi harus ada orang yang menjadi rujukan kebenaran. Jadi mudahnya itu seperti ini, bahwa orang-orang Islam di zaman Rasul saja itu mereka berbeda pendapat. Kalau mereka berbeda pendapat di zaman Rasul, ya mereka tinggal merujuk kepada Ar-Rasul. Nah sekarang setelah ditinggal oleh Ar-Rasul, kalau mereka beda pendapat, merujuk ke siapa? Nah, orang Syiah menyatakan bahwa harus ada hujjatullah. Bahwa agama ini pasca Rasul diperdebatkan, diperselisihkan. Akan ada banyak versi nanti. Nah, kalau tidak ada hujjatullah, maka agama ini akan rancu. Umat Islam tidak punya rujukan kebenaran, dan benar kan? Sekarang ini umat Islam hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, bahkan pemimpin tidak punya. Tidak jelas. Masing-masing kelompok punya pemimpinnya sendiri. Ya. Dan kalau sekian banyak, katakanlah sekitar 2 miliar umat Islam ini berbeda pendapat, mereka tidak punya rujukan kebenaran. Jadi akhirnya masing-masing harus menggunakan apa yang mereka pahami, mereka simpulkan sendiri. Yang ratusan bahkan ribuan versi itu. Ya. Sementara orang Syiah mengatakan tidak, khilafah ilahiyah harus berlanjut. Benar. Kerasulan berakhir, kenabian berakhir, kitab suci ya Al-Quran, tidak akan ada kitab suci yang lainnya. Tapi harus ada orang-orang yang menjadi pemimpin dan rujukan umat Islam pasca Rasul Shallallahu Alaihi. Dan orang ini orang yang tidak mungkin salah, harus maksum, harus suci. Karena kalau tidak suci ya sama dengan yang lain, buat apa? Bisa salah, tidak bisa jadi rujukan kebenaran. Bisa salah, tidak bisa jadi pemimpin. Ya, itu yang kemudian orang Syiah meyakini bahwa pasca Rasul dapat perintah dari Allah untuk menunjuk 12 orang pasca beliau. Ya, yaitu Ahlul Bait yang suci. Jadi tidak semua dzurriyyah Rasul itu suci, tidak semua dzurriyyah Rasul itu imam, tidak, hanya orang tertentu yang ditunjuk. Ya, masa jauh-jauh tidak semua anak Yakub itu nabi, malah sebagian mau jadi pembunuh nabi. Ya, jadi ini bukan nepotisme, ini bukan keturunan, bukan kekeluargaan. Ini penunjukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ditunjuk oleh Allah? Dan karena itu satu pun dari anak Imam Hasan tidak ada yang jadi imam. Karena memang tidak ada yang punya kelayakan. Allah yang tahu, ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Dia yang tahu risalahnya ini akan siapa yang akan dijadikan wakil untuk mengemban risalahnya ini. Ya 12 imam itu. Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, ya, Musa Al-Kadhim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan yang terakhir adalah Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ya. Jadi Sunni dan Syiah itu sama dalam semua hal. Ya, sebagai contoh namanya, supaya kita ini jangan mudah dibenturkan, jangan mudah diadu domba. Seakan-akan kalau Syiah itu sudah berbeda sama sekali. Enggak. Syiah itu bukan benda aneh. Ya. Sebagaimana ahlu sunnah juga bukan tanda kutip benda aneh. Ya. Jadi kalau saya pernah ditanya, apa sih Ustadz beda antara Sunni dan Syiah ini? Kok hebohnya tidak habis-habis? Perdebatan demi perdebatan, dialog demi dialog, kadang-kadang penyesatan, ya, kemudian macam-macam lah. Pokoknya isu Sunnah Syiah ini hangat terus.
hot terus, panas terus, ya. Kobarannya ndak padam-padam, ya. Seakan-akan umat Islam ini mudah diadu domba kalau sudah berbicara Sunnah dan Syiah. Bahkan tidak jarang dari orang Sunni yang mengkafirkan orang orang apa namanya itu orang Syiah namanya. Oke, saya jawab sederhana begini. Sudahlah, kalau kamu mau tahu Syiah itu apa, saya tanya sama kamu, wahai saudaraku ahli sunnah. Menurut kamu itu dasar agama ini apa? Tentu kan kita tahu kan bahwa dasar agama dalam pandangan ahli sunnah adalah arkanul iman dan arkanul Islam. Rukun iman dan rukun Islam. Ya, ada 6 rukun iman, ada 5 rukun Islam. Di ahli sunnah kan begitu kan. Jadi apa rukun iman itu? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada kepada takdir ya, qada dan qadar, iman kepada hari akhir. 6. Oke, rukun Islamnya adalah eh, membaca 2 kalimat syahadat ya, syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Oke, ya. Saya katakan bahwa semua dari rukun iman dan rukun Islam yang Anda yakini itu, semuanya juga diyakini oleh saudaramu yang Syiah. Syiah beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Rukun Islam, orang Syiah membaca 2 kalimat syahadat. Ya, sama syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eh, 3 gitu kok. Itu pakai wa asyhadu anna aliyan waliullah. Iya, itu syahadat bahwa Imam Ali adalah waliullah, bahwa kami orang Syiah bersaksi bahwa Ali adalah waliullah, itu tidak tidak menabrak, tidak menggugurkan 2 syahadat yang pertama. Ketika orang Syiah meyakini bahwa Ali adalah waliullah, itu tidak menggugurkan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah dan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya tetap ini 2 kalimat syahadat yang Anda baca itu tetap kita yakini, tidak gugur dengan kita meyakini Imam Ali sebagai waliullah. Apalagi kalau kita tanya kepada ahli sunnah, hei ahli sunnah, apakah kalian meyakini Imam Ali sebagai waliullah? Ya jelas, malakutbul aulia. Ya, nah, semua torekot-torekot apa namanya itu sufiyah yang ada di ahli sunnah itu puncak walinya, kutubnya adalah Ali bin Abi Thalib, sama. Anda juga meyakini Imam Ali sebagai waliullah, hanya saja Anda tidak mengucapkannya dalam kalimat kesaksian. Hanya itu bedanya, tapi substansinya sama. Ya, jadi rukun Islam tadi itu 2 kalimat syahadat, kita baca 2 kalimat syahadat, dan bahwa syahadat yang ketiga ini tidak menggugurkan 2 kalimat syahadat. Kemudian puasa, kita puasa, alhamdulillah. Orang Syiah juga puasanya, puasa wajibnya di bulan Ramadan ya, bukan bulan Muharram, bukan bulan Syawal, tetap Ramadan sama. Haji ya haji, hajinya ke Mekah. Insya Allah teman-teman ahli sunnah yang pernah umroh ataupun haji pasti bertemu dengan puluhan ribu jamaah Iran yang Syiah yang haji di mana di Mekah sana. Jadi hajinya bukan di Karbala. Di Karbala itu berziarah sama kayak ahli sunnah ketika ziarah ke makam wali, wali Songo, wali Pitu, wali Limo dan lain sebagainya, itu ziarah bukan haji itu. Ya. Jadi sama semuanya. Jadi kita meyakini 2 kalimat syahadat, sholat juga sholatnya juga 5 waktu, ya. Subuhnya 2 rakaat, zuhur asarnya masing-masing 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, tidak ada beda. 5 sholatnya orang Syiah. Ya. Kemudian zakat, ya, haji juga haji. Jadi sama semuanya. Lalu bedanya apa? Kalau mau tahu bedanya Sunni dan Syiah di sini. Orang Syiah meyakini khilafah ilahiyah dari Adam sampai hari kiamat nanti. Kalau kalian ahli sunnah, kalian meyakini khilafah ilahiyah dari Adam sampai Khotam, sampai Muhammad bin Abdullah, dan setelah itu kalian beralih menjadi orang-orang yang meyakini khilafah basyariyah, para pemimpin yang kalian pilih sendiri dengan berbagai macam metode yang kalian pakai untuk memilih pemimpin. Sebagai contoh, umpamanya 4 khalifah pertama di ahli sunnah itu, khalifah pertama itu dipilih dengan syuro terbatas ya, syuro tapi tidak melibatkan seluruh muslimin, terbatas. Ini juga diakui oleh ahli sunnah. Jadi bukan yang saya sampaikan ini fakta-fakta semuanya, bukan hal-hal yang masih perdebatan. Dipilih oleh syuro terbatas. Kemudian Khalifah Umar berubah polanya, ditunjuk oleh Abu Bakar, sudah bukan syuro lagi, ditunjuk oleh Abu Bakar. Kemudian Khalifah ketiga Utsman itu dipilih oleh dewan 6 orang yang dibentuk oleh Khalifah Umar, berubah lagi polanya.
Nah, ketika sampai kepada khalifah yang keempat, ya, yang Ali bin Abi Thalib, itu terjadi revolusi dulu kan, ya, terjadi fitnah besar, pembunuhan Khalifah Utsman, kemudian orang berbondong-bondong memilih Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali di awal menolak, tapi akhirnya Imam Ali karena melihat bahwa kalau dia tidak menerima, ya, didaulat sebagai khalifah ya oleh mereka, maka umat Islam akan kacau dan Imam Ali terpaksa menerima uh, untuk menjabat sebagai khalifah yang keempat. Jadi Imam Ali oleh mereka, oleh masyarakat pada saat itu dipilih dengan cara revolusi. Oke, revolusi yang tidak dipimpin oleh Imam Ali. Jadi Imam Ali terpaksa menerima ke jabatan sebagai pemimpin yang keempat yang didaulat oleh mayoritas umat pada saat itu. Ya, untuk kemudian terjadi tarik menarik dan kemudian berubah menjadi monarki ya, menjadi dinasti Umayyah, Abbasiyah ya. Kemudian sampai berakhir di era Ottoman itu ya, jadi monarki. Jadi monarkinya tumbang ya di masa Ottoman itu, kekhalifahan Ottoman itu. Itu khalifah tapi bukan dipilih oleh Tuhan, itu khilafah basyariah. Ya, para pemimpin yang dipilih oleh manusia. Makanya kan polanya berbeda-beda kan. Dari mulai surau terbatas, kemudian dewan 6 orang, kemudian penunjukan, kemudian ada revolusi, kemudian ada penggulingan kekuasaan, ya, ada macam-macam. Ya. Karena dipilih oleh manusia, ya, tidak beda dengan para penguasa yang ada di dunia di luar Islam. Dia begitu ya. Ya. Kemudian monarki ya dari ayah ke anak ya, anak ke cucu dan begitu, dan kemudian terjadi perebutan macam-macam di dalam Bani Umayyah sendiri, kemudian di dalam dinasti Abbasiyah sendiri ya, kemudian yang terakhir di era Ottoman. Ottoman itu gambarannya pastilah insya Allah teman-teman pernah melihat film apa itu, King Sulaiman itu ya, ya, itu gambaran daripada kekhalifahan Utsmani pada saat itu ya. Kita lihat ya, perebutan ya, konspirasi ya, perebutan tahta, anak bunuh bapak ya, bapak bunuh anak dan begitu ya. Jadi kehilafahan yang dipimpin, yang pemimpinnya ditunjuk oleh manusia dengan sistem yang mereka buat sendiri ya. Memang terakhir sudah menjadi monarki itu ya. Tinggal keluarga mana yang punya kekuatan, dia akan yang berkuasa ya. Di zaman pasca Ali bin Abi Thalib, yang punya kekuatan adalah yang akhirnya bisa menguasai wilayah Islam adalah Bani Umayyah. Hanya mereka raja demi rajanya berkuasa cukup panjang ya. Dan di masa kekhalifahan Bani Umayyah ini, salah satu khalifahnya membuat keputusan untuk membantai cucu Rasulullah, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Silakan baca sejarah. Ya, kemudian Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbas ya, keluarga dari Abbas yang berkuasa, dan akhirnya mereka juga menciptakan monarki yang sama, kerajaan yang sama. Dan setelah itu berpindah-pindah sampai puncaknya di zaman kita ini, yang tidak jauh dari zaman kita dan sudah tumbang, itu adalah monarki Utsmani ya. Kekuasaan Utsmaniyah disebut khilafah, bukan khilafah monarki ya. Ya, ataupun kalau khilafah namanya khilafah basyariah, ya, pemimpin yang dipilih oleh manusia. Oke, jadi itu sebenarnya, sementara orang-orang Syiah meyakini enggak. Pemimpin itu bukan kita yang pilih, Tuhan yang pilih melalui Ar-Rasul. Jadi mereka meyakini bahwa ketika Ar-Rasul memilih 12 pemimpin itu dari Ahlul Bait, itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari imam ke imam sampai puncaknya pada Al-Imam Al-Mahdi ajallahu taala farajahu syarif. Nah, jadi kita sekarang sudah sampai pada kesimpulannya bahwa apa beda di antara masyarakat yang bertuhan ini. Ternyata masyarakat yang bertuhan itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang meyakini khilafah ilahiyah dari awal sampai akhir, yaitu orang-orang Syiah. Ada orang-orang yang meyakini khilafah ilahiyah hanya sampai pada pribadi-pribadi tertentu. Orang Yahudi berhenti pada Musa, orang Islam Kristen berhenti pada Isa, ahli sunnah berhenti pada Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian setelah itu mereka ngatur pemimpinnya dan milih pemimpinnya sendiri dengan cara dan pola yang berbeda-beda. Sama semuanya itu. Seperti itu. Ya, sementara orang Syiah sudah jelas pasca Rasul, ya Ali bin Abi Thalib.
tujuan kebenaran. Jadi ada apa-apa, mereka merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Pasca Ali bin Abi Thalib sudah jelas bagi mereka siapa? Al-Hasan ibn Ali. Pasca Al-Hasan ibn Ali sudah jelas bagi mereka Al-Husain ibn Ali dan begitulah seterusnya. Oke. Nah, nah di bagian berikut ini eh, saya hendak apa namanya sedikit apa namanya itu memberikan eh, semacam eh, alasan kenapa kok orang Syiah itu hmm, tidak memilih pemimpinnya sendiri pasca Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada dalil rasional ya, ada dalil rasional yang saya akan apa namanya itu akan buat simulasinya. Ini sekedar kita paham ya, kenapa orang Syiah itu tetap meyakini khilafah ilahiyah. Dan memang buat mereka sudah jelas siapa para pemimpin pasca Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dalil ini ya, dalil ini dalil rasional. Jadi sehingga kita tidak perlu apa namanya itu buka-buka kitab riwayat ya, berdebat tentang makna ayat ya, dan kemudian tafsir, kemudian hadis-hadis ya, apakah ini sahih, tidak sahih, mutawatir, tidak mutawatir, atau maksudnya hadis kayak apa? Nah, ini kita hanya berbagi dalil rasional saja yang ini sebenarnya saya sederhanakan dari dialog antara seseorang yang bertanya kepada Imam Maksum. Jadi kenapa sih pemimpin itu harus dipilih oleh Tuhan? Ya. Ada orang yang penasaran dan kemudian dia tanya kepada seorang imam, ya, salah seorang imam dari 12 imam itu bertanya, wahai imam, kenapa pemimpin harus Tuhan yang milih? Imam ini memberikan jawaban, lah terus kalau bukan Tuhan yang milih, siapa yang milih? Loh ya kita manusia yang milih. Kita kan sama Tuhan diberi akal, diberi ilmu, sehingga kita bisa memilah, memilih, ya kita bisa apa namanya itu mencari ya orang yang terbaik di antara kita untuk menjadi pemimpin. Oh, ini saya sederhanakan ya. Bahasa riwayat tidak seperti ini. Tapi saya sederhanakan dalam bentuk simulasi dialog ini supaya kita mudah memahaminya. Tapi kontennya, substansi daripada dialog itu ya seperti yang saya sampaikan ini. Oh, jadi kalau bukan Tuhan, berarti kamu mau memilih pemimpin. Berarti kamu manusia yang mau memilih pemimpinmu sendiri. Dia katakan, nah, iya. Bukankah kita sama Tuhan diberi kemampuan untuk memilah, memilih, mengetahui, melakukan investigasi, verifikasi, check and recheck, ya, observasi dan seterusnya. Ya, boleh jadi imam itu senyum ya. Oke lah, sudah. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Saya sederhanakan ya. Ini lagi-lagi saya buat simulasi supaya mudah ya. Jadi boleh jadi riwayatnya tidak seperti ini, tapi maksudnya seperti ini. Jadi saya breakdown saja dalam bentuk cerita. Dan ini simulasi kita bermain bersama ya dalam simulasi ini. Jadi ketika saya bertanya silakan dijawab dan saya yakin jawaban Anda pasti sama dengan saya. Katakanlah kita ambil 5 kriteria dari pemimpin yang hendak kita pilih. Pasti nanti kita semua sepakat. Ya. Contoh umpamanya, tadi kan sama imam itu ditanya, oh jadi kamu yang mau memilih pemimpin, bukan Tuhan. Iya kita manusia. Oke. Sekarang saya tanya kepada kamu. Ini juga anggap aja pertanyaan juga kepada kita semuanya. Kalau kamu mau memilih pemimpin, saya tanya sama kamu mau memilih yang adil apa yang zalim? Tentu kita semua ini dan semua manusia berakal, tidak ada yang milih saya mau yang zalim, tidak ada. Pasti saya mau pemimpin yang adil. Oh, jadi kalau urusan menentukan pemimpin itu diserahkan kepadamu, kamu milih yang adil ya, bukan yang zalim ya, yang adil. Oke, yang kedua, yang alim apa yang jahil? Ya pasti yang alim, bukan yang jahil. Oke, yang toyib apa yang khabith? Ya. Yang perangannya baik apa yang perangannya buruk dan busuk? Ya pasti yang toyib, bukan yang khabith. Oke. Kemudian yang sodik apa yang kadzib? Ya, yang jujur atau yang tukang dusta? Ya pasti yang sodik. Kemudian yang hakim apa yang mustabid, yang bijaksana apa yang sewenang-wenang? Ya pasti yang hakim.
Ya, ini pun kalau kita tanyakan kepada seluruh umat manusia, asal jaringan otaknya masih lancar saluran-salurannya ya, maksudnya orang waras ya, pasti pilihannya sama ini. Jadi kalau kita mau milih pemimpin, pastilah kita akan pilih yang adil, yang alim, yang toyib, yang sodik, dan yang hakim. Ya, saya yakin dari semua yang mendengar ini juga pasti akan apa namanya itu akan sepakat dengan saya ya bahwa yang dipilih adalah yang 5 yang sifat yang baik-baik dari itu. Ada orang bilang saya mau pemimpin yang zalim, saya mau pemimpin yang mustabid semena-mena, saya memilih yang jahil, yang bodoh aja, saya mau milih yang tukang dosa saja, saya milih yang peranginya buruk. Tidak ada, ya, tidak ada itu. Oke, dialog dengan Imam tadi kita lanjutkan. Oh, jadi kalau akhirnya kamu yang mau menentukan pemimpin, kamu memilih yang dengan 5 kriteria tadi ya. Adil ya, yang alim ya, yang sodik ya, yang toyib ya, yang hakim ya. Oh iya Imam, kita pilih yang itu. Sama Imam ditanya lagi. Sekarang saya mau tanya, kamu bisa enggak baca batin orang itu? Bisa. Pengetahuanmu menembus batin seseorang. Enggak usah orang lain lah. Orang yang melahirkan kamu. Dalam keberadaanmu dalam kehidupan dunia ini, ayah dan ibu. Kamu bisa baca hati ayahmu? Enggak bisa. Kamu bisa baca hati ibumu yang mengandung kamu? Enggak bisa. Kalau kamu punya anak, kamu bisa baca hati anakmu? Enggak bisa. Istri, pasangan hidup yang sehari-hari kamu dengannya, tidur bersama dengannya, bertahun-tahun. Sosok yang kamu dekat dengannya lebih lama dengan kamu dengan orang tuamu, istrimu, atau suamimu. Hei suami, kamu bisa baca hati istri. Hai istri, kamu bisa menembus batin suami? Tidak bisa. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika kamu tidak bisa baca batin orang lain, mungkinkah yang kamu anggap adil, orang yang kamu anggap alim, orang yang kamu anggap toyib, baik tadi itu, orang yang kamu anggap hakim bijaksana tadi itu, orang yang kamu anggap jujur tadi itu, ternyata hakikatnya dia mendusta. Mungkin nggak pilihanmu jatuh pada pribadi yang keliru. Setelah kamu tidak bisa baca dan menembus batin orang. Kata dia, ya mungkin saja. Oh, saya tidak bisa nembuskan, saya cuma lihat permukaannya. Bahkan investigasi, verifikasi, cek dan dicek saya. Ini kan di permukaan, saya tidak bisa nembus batin. Ketawa imamnya. Enggak, berarti saya mau tanya lagi sama kamu. Kamu bisa enggak memastikan orang yang mau pilih itu pasti adil, pasti hakim? Ini urusannya pemimpin umat manusia loh ya. Untuk memimpin umat manusia loh ya. Kamu bisa enggak memastikan pilihanmu itu jatuh pada pribadi yang pasti alim, yang pasti adil, yang pasti hakim, yang pasti toyib, yang pasti sodik? Bisa? Nah, enggak bisa. Loh, kalau kamu enggak bisa memastikan pilihanmu jatuh pada pribadi yang tepat, bagaimana kamu memberikan hak dirimu untuk memilih pemimpin? Ini masih belum kalau sekelompok orang ingin A, kemudian kelompok yang lain ingin B, kelompok yang lain ingin C. Jadi pemimpin itu begitu diangkat oleh sekelompok, sudah menjadi masalah bagi kelompok yang lain. Sudah pastilah akan terjadi perebutan, akan menjadi tarik-menarik. Dan kalau kita lihat pertumpahan darah yang terjadi di sepanjang sejarah manusia ini, ya hanya karena manusia ingin mendudukkan siapa yang akan berkuasa memimpin kita. Dan sampai sekarang ini perang ini begini. Karena manusia ingin memilih pemimpinnya sendiri. Dan manusia setiap habis milih pasti dia menyesal. Seandainya saya tidak milih orang ini. Ya, jadi dalam hukum logika dan fitrah itu ternyata ketika manusia diajak jujur, dia tidak mampu memastikan bahwa orang yang dia pilih itu pasti baik, pasti alim, pasti adil, pasti sodik, pasti tidak bisa. Kemudian katanya, kalau memang tidak bisa, masa iya Tuhan ini menyerahkan urusan kepemimpinan umat manusia pada spekulasi umat manusia yang tidak pasti, yang bahkan sangat mungkin nantinya bertentangan. Boleh jadi kelompok ini ingin A, kelompok B ingin B, kelompok C ingin C, dan kalau seandainya masing-masing ingin memimpinnya sendiri, ya sudah, itu adalah alasan yang cukup untuk mereka saling menumpahkan darah. Konflik berkepanjangan yang tidak akan pernah habis. Jadi masalahnya adalah karena manusia tidak mau kembali, tidak mau menghamba. Ya, jadi bahasan kemarin itu, kenapa kamu tidak jadi hamba? Kamu hamba kok mau jadi Tuhan? Hamba itu harusnya nunggu siapa yang ditunjuk oleh Tuhan. Siapa perwakilan Tuhan. Hamba kok mau playing God? Ya hancur kamu. Ya. Jadi kalau kita lihat
terjadinya berbagai macam permasalahan di dunia ini sebenarnya salah manusia, karena manusia mengambil peran Tuhan. Dan ini terjadi untuk semuanya, bukan hanya di kalangan umat Islam. Ya, lihat, akhirnya mereka terpaksa akhirnya buat kelompok semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya tipuan semuanya itu. Jadi tidak akan pernah bisa mengantar seseorang untuk meraih keadilan. Nah, bagaimana seseorang akan meraih keadilan kalau kemudian yang membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sebagian besarnya adalah kaum kolonial dan para penjajah. Ya, ini kajian ya, ini supaya kita paham dulu. Oke, jadi ternyata kalau kita mau jujur, manusia tidak bisa milih pemimpinnya sendiri. Karena dia tidak bisa menembus batin orang lain. Sehingga dia tidak bisa pastikan orang yang dia pilih itu pasti alim. Tadi kan di awal sudah ngomong, saya kalau mau memimpin mau yang alim, mau yang adil. Loh, bisa kamu pastikan enggak? Tidak bisa. Nah, kenapa kamu ambil peran ini? Kamu tidak bisa pastikan kok. Dan ketika dia mengatakan tidak bisa, dan karena itu Allah tidak pernah menyerahkan urusan pemilihan pemimpin ini kepada umat manusia. Karena umat manusia tidak punya kemampuan. Jadi kalau kita lihat dari pendalilan tadi ini, kita sudah sangat jelas bahwa yang punya bukti-bukti rasional itu adalah kelompok tanda kutip Syiah. Karena apa? Karena mereka meyakini khilafah ilahiyah from the beginning to the end of the day. Dari awal sampai akhir keberadaan ini. Nah, ya saya kira pembahasan kita di hari ini saya cukupkan sampai sekian ya, karena kalau kita masuk pada pembahasan yang lanjutan daripada ini, jadi kan judul daripada atau tema daripada pembahasan kita adalah Tuhan, risalah, dan manusia. Tapi oke lah, saya tambah sedikit ini supaya nanti di pertemuan berikut kita bisa apa namanya itu bisa melanjutkan dengan pijakan-pijakan yang cukup. Oke. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat bertuhan itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang meyakini khilafah ilahiyah secara dari awal sampai akhir, ya. Ada yang kemudian terputus ya di tengah-tengah. Ya. Jadi sudah jelas kan, orang Yahudi meyakini khilafah ilahiyah terputus pada pribadi Musa, selesai sudah. Orang Kristen putus pada Isa, tidak meyakini Muhammad. Kemudian orang Islam meyakini Muhammad. Nah, umat ini bagi menjadi dua. Ada yang berhenti pada Muhammad dan setelah itu tidak ada lagi hujatullah. Ada masyarakat Syiah yang meyakini bahwa hujatullah harus selalu ada sampai hari kiamat. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembahasan lanjutan, tapi ini hanya pengantarnya saja. Jadi sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus wakil-wakilnya? Ya para nabi, para rasul, para imam atau hujjatullah. Kenapa itu? Ini ada di surat Al-Hadid, ya, filosofi pengutusan para nabi, para rasul ya. Al-Hadid ayat 25. Ya, kalau ada nanti yang mau menelaah lebih jauh ya, Al-Hadid ayat 25. Saya bacakan ayatnya, tidak semua ayat saya baca karena yang yang perlu kita pahami adalah filosofi pengutusan. Untuk apa sih diutus mereka itu? Apa tujuan Tuhan dalam mengutus para nabi dari itu? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan hujah-hujah yang jelas ya. Dengan kitab suci, kadang dengan mukjizat dan seterusnya. Artinya ketika Allah mengutus seorang utusan ini sudah dilengkapi, sudah diberikan fasilitas oleh Allah untuk mereka tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengungguli setiap utusan di zamannya. Di zaman Adam tidak ada yang bisa mengungguli Adam alaihissalam. Di zaman Nuh tidak ada yang mengungguli Nuh alaihissalam. Begitulah di setiap zaman Nabi, dialah yang paling unggul di zamannya.
Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dengan bukti-bukti dan dalil-dalil yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, ya. Dan kami turunkan ya bagi mereka itu wahyu, ya, kitab wahyu, wal mizan, ya, dan mizan, ya. Mizan ini dalam tafsir macam-macam, tapi intinya semuanya itu terkait dengan hal-hal yang membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Untuk apa semua ini diutus? Liyakuman nasu bil qist, agar umat manusia bisa hidup dengan nilai-nilai keadilan. Jadi filosofi daripada semua ini adalah keadilan, adil dalam makna yang luas. Contohnya adil dalam hal ajaran. Kalau ada ajaran Tuhan dan ajaran manusia, tidak adil manusia itu ngambil ajaran dari manusia dan tidak mengambil ajaran dari penciptanya. Ya, jadi pokoknya keadilan harus benar-benar tegak ya dalam kehidupan umat manusia. Liyakuman nasu bil qist, dalam semua hal keadilan. Adil itu artinya semua diletakkan pada tempatnya. Keadilan sama dengan kebenaran. Keadilan sama dengan kebijaksanaan. Keadilan sama dengan tidak ada hak yang diabaikan. Jadi keadilan itu adalah makna atau nilai mulia yang meliputi segala sesuatu. Sudah itu dalam hal beragama. Bagaimana seorang beragama secara adil loh? Kalau kamu yakin dengan Tuhan, ada ajaran Tuhan dan ada ajaran manusia, ya, kamu mengambil ajaran Tuhan atau ajaran manusia. Tidak adil kalau kamu kemudian, kok bisa kamu lebih memilih manusia ketimbang Tuhan? Padahal dari segi kalau kita mau bandingkan Tuhan dan manusia, tuh manusia itu zero, Tuhan segala-galanya. Kok bisa kamu ambil dari yang zero dan kamu tinggalkan yang segala-galanya? Tidak adil kamu. Tidak adil dalam nimbang. Tidak sesuai mizan. Ya. Jadi kalau ditimbang ajaran Tuhan dengan ajaran manusia, ajaran ajaran manusia ini tidak punya bobot. Ajaran Tuhan seluruhnya bobot. Ya. Wal mizan. Kalau ditimbang, ya suruh nimbang kita ini. Semuanya suruh nimbang. Contohnya, pemimpin yang ditunjuk oleh manusia atau yang ditunjuk oleh Tuhan? Ya sudah jelas jatuh yang ditunjuk oleh manusia. Tidak imbang. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qist. Nah, pembahasan yang berikut adalah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk kita bertemu. Itu adalah, loh, boleh jadi orang bertanya nanti, lah Rasul kan sudah silih berganti datang. Kenapa keadilan tidak kunjung tegak? Ngapain itu Adam? Ngapain Nuh? Ngapain Ibrahim? Ngapain Musa? Ngapain Isa? Ngapain Muhammad? Kan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist, agar manusia bisa hidup menikmati keadilan, hidup secara adil, hidup dengan keadilan, tegaknya keadilan. Kenapa tidak kunjung tegak keadilan sejak Adam bahkan sampai sekarang? Ini nanti yang akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya ya. Jadi mungkin nanti lanjutan daripada pembahasan Tuhan, risalah dan manusia ya. Ya, subjudulnya adalah mengapa kezaliman masih merajalela meski para nabi, rasul dan hujah-hujah Allah atau para imam silih berganti datang. Why? Kenapa? Itu yang akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bisa membahasnya bersama-sama. Saya kira itu. Tumal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pembahasan yang semakin menarik karena banyak sekali di antara teman-teman saudara-saudara kita yang ya teman-teman termasuk teman-teman saya di sini yang hadir, insya Allah ada yang hadir di sini juga yang bertanya-tanya apa sih perbedaannya Sunni dan Syiah ini Ustadz. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya tadi ya. Iya, mudah-mudahan Ustaz, mudah-mudahan sudah terjawab dengan apa yang mereka tanyakan ya. Karena kadang-kadang kami juga agak
kesulitan untuk menjawab, takut ada yang tersinggung atau gimana. Itulah yang jadi permasalahan di antara kami, sehingga seringkali terjadi perbedaan yang membuat tidak bersatu gitu, tidak terjadi Oke, ukhuwah gitu Ibu ya. In, kalau kalau boleh saya minta waktu sedikit, saya tambahkan Iya, sedikit boleh iya, ya? silakan Ustaz ya. Nah, karena saya apa namanya ter terstimulasi oleh keterangan Ibu In tadi itu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi begini, jadi sudah tidak boleh orang Islam itu dengan persamaan yang banyak itu mereka tidak bisa bersatu, tidak bisa duduk bareng, itu aneh. Menurut saya aneh, kita ini yang meyakini 6 rukun Islam sama kita yakini. 5 rukun Islam kita yakini. Dalam hal-hal yang penting kita ini sama. Kok bisa? Tidak bisa duduk bareng. Aneh itu. Perbedaan kita ya satu tadi itu. Ya, bahwa orang Syiah seperti saya umumnya, kita sementara kita meyakini seluruh rukun iman tadi itu dan seluruh rukun Islam tadi itu, kita meyakini bahwa pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan itu tidak berhenti pada Muhammad bin Abdullah. Risalahnya tetap risalah Islam, tidak akan menambah satu titik pun dari risalah Muhammad. Jadi risalahnya cuma kita harus ada orang yang bisa menjadi rujukan kebenaran atas risalah Muhammad bin Abdullah supaya risalah ini murni. Siapa yang bisa merepresentasikan ya, merepresentasikan. Nah, ini kalau sudah ngomong jadi belepotan kita. Siapa yang bisa merepresentasikan ya sosok Muhammad secara sempurna? Harus orang suci, tidak bisa sembarang orang. Jadi kita justru saking kita ini orang Syiah maksudnya ya, ini dakwah orang Syiah tidak perlu percaya ahli sunnah. Tapi is okay lah. Ini kita supaya jujur. Jadi kita dalam rangka menjaga kesucian Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sembarang orang bisa menjadi wakil beliau. Harus orang-orang suci, tidak sembarang orang. Karena kalau orang lain tidak punya kekuatan yang cukup untuk setidaknya menyampaikan apa yang menjadi ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak sedikit pun bergeser. Ya, nah jadi intinya di situ perbedaan kita bahwa kita meyakini bahwa harus ada hujah-hujah Allah pasca ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran semuanya sama. Ya, karena itu saya dalam berbagai macam forum ya saya selalu menyampaikan begini. Sudahlah kita harus sampai pada kita harus realistis. Realistis itu begini, realitanya memang masyarakat Islam ini ada 2 madrasah yang sama-sama kaya. Islam ini ada madrasah Ahlus Sunnah, itu yang kaya dengan literatur, di dunia tafsir, di dunia hadis, di dunia sejarah, di dunia ilmu-ilmu alat, ya, ilmu nahu, balagho. Ini ini literaturnya Ahlus Sunnah kaya raya. Ya. Dan itu khazanah bagi seluruh umat Islam. Pada saat yang sama, ya, masyarakat Syiah juga punya literatur yang kaya. Ya, literatur yang kaya dalam dunia periwayatannya, dalam dunia tafsirnya, dalam sejarahnya, ya, dalam berbagai macam ilmu yang dikembangkan juga kaya. Nah, mari kita umat Islam, baik Sunni dan Syiah, kita jadikan literatur 2 madrasah ini, madrasah Ahli Sunnah dan madrasah Ahlul Bait ini, sebagai kekayaan bagi umat Islam. Toh kita diikat dengan Tuhan yang satu, dengan Nabi yang satu, dengan Al-Quran yang satu, ya kan? Dan dengan berbagai macam keyakinan yang tadi sudah kita sepakati dalam 6 rukun iman dan 5 rukun Islam tadi. Jadi mari kita ini kalau duduk, kalau diskus itu, mari kita sudah apa namanya itu, sudah keluar dari logik, dari apa ya, dari bermain adu kebenaran, jangan. Enggak, kita enggak usah adu kebenaran. Ya, mari kita bermain untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran dari 2 khazanah yang kaya tadi ini. Khazanah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan khazanah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah. Ya, jadi kita harus keluar dari psikologi adu kebenaran, tapi kita mencari kebenaran. Kita saling bantu. Sunni Syiah, di antara Syiah sendiri, di antara Ahlus Sunnah sendiri, dan di antara Sunnah dan Syiah, mari kita kembangkan semangat untuk mencari kebenaran dalam literatur Ahlus Sunnah dan Syiah. Karena kita bisa berdalil dengan ayat, berdalil dengan riwayat, berdalil dengan fakta-fakta sejarah, dan kita kadang bisa berdalil dengan
dengan logika. Saya kira itu teman saya Ibu In, mohon maaf. Setuju banget Ustadz. Karena kan apa ya? eh, jadi tidak ada seorang pun yang merasa dirinya paling benar ya Ustadz ya. Ah, that's good. Jadi harus harus berusaha harus apa ya menerima apapun, menerima perbedaan terutama ya Ustadz ya. Ya, Karena dan semangatnya mencari kebenaran, bukan ya, adu kebenaran. Ya. ya betul Ustadz. Setuju banget Ustadz. Baiklah, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Tadi Mas Fasih sudah mengingatkan untuk yang mau bertanya, yang buka mic-nya, tolong raise hand dulu supaya tidak dulu-duluan ya. Jadi silahkan raise hand dulu. Dan sebelum kita masuk pertanyaan yang untuk topik ini, mungkin masih ada satu pertanyaan utang dari minggu lalu, Ustadz. Oh ya, silakan. Ya, dari Ibu Yuli, Ustadz Afwan, kadang-kadang saya berpikir kita manusia ini bagian dari Allah juga, karena ruhnya dimasukkan pada diri kita saat usia 4 bulan dalam kandungan ibu. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, ini langsung dijawab dulu. Langsung dijawab Ustadz, jawabannya dulu sebelum masuk ke pertanyaan hari ini. Ya, ini pertanyaan yang agak berat ya sebenarnya ya. Jadi kita juga jawabnya agak apa namanya? Jadi tidak mudah lah. Tidak mudah itu bukan karena apa? Karena ini pertanyaan yang sangat filosofis ya, dan itu perlu dengan pengetahuan yang juga luas. Sementara pengetahuan kita terbatas ya. Jadi pertama begini. Jadi kita itu selalunya ya kita akan meyakini sesuatu berdasarkan pijakan yang sudah uh, bisa kita pahami secara rasional. Ya, jadi kita tidak ngasal ya dalam keyakinan ya. Itu kita tidak ngasal, tapi kita harus berdasar pada dalil, pada hujah, pada pijakan yang mampu kita buktikan kebenarannya, yang mampu kita yakini kebenarannya. Jadi ada dalam dunia apa ya, nggak tahu di dalam dunia filsafat atau dunia irfan itu ya. Jadi ada kan istilah yang cukup terkenal itu kan wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud yang kalau orang Jawa itu mengenalnya dengan manunggaling kawula Gusti ya. Jadi manunggal dengan Tuhan lah kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Jawanya ya insya Allah saya kira ini kan kita kan mesti di Jawa ya. Saya yakin banyak yang paham ini manunggal kawula Gusti. Gusti kan Tuhan artinya. Namanya manunggal dengan Tuhan. Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, itu tentang Tuhan itu dia disebut laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak seperti apapun. Ketika tidak seperti apapun, berarti kita itu tidak akan pernah mengenal Tuhan sebagaimana adanya Tuhan. Kita bisa sampai yakin. Jadi kalau yakin bahwa harus ada Tuhan itu mudah. Tapi Tuhan seperti apa ini yang di luar kemampuan kita. Ya, ini supaya kita jujur ya. Jadi kita sangat mudah, bahkan fitrah kita, akal kita, ini semuanya akan mengarahkan kita pada bahwa Tuhan harus ada. Nggak mungkin Tuhan tidak ada, Tuhan harus ada. Tapi kemudian ini jangan kemudian kita melampaui batas. Kemudian kita mau tahu Tuhan seperti apa. Nah, ini yang tidak bisa. Ini masalah kapasitas. Ya. Jadi bahkan kita tidak bisa paham Tuhan itu sangat logis. Karena apa? Sekarang saya kasih simulasi aja. Saya seringkali memberikan contoh ya. Contoh. Kita bisa tidak memasukkan air. Ini kan saya bawa cangkir kebetulan kan ya. Mungkin tidak kita memasukkan air laut ya ke dalam cangkir ini? Jawabannya adalah tidak mungkin. Masalah kapasitas. Ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang di luar kapasitas cangkir ini. Tidak bisa. Anda mau datangkan ilmuwan ahli yang seperti apapun, dia tidak bisa masukkan
seluruh air laut ke dalam gelas ini karena kapasitas. Jadi selama gelas ini kapasitasnya segini dan air itu segitu, air laut itu nggak bisa masuk di sini semuanya, nggak bisa. Jadi masalah kapasitas. Jadi kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan karena masalah kapasitas. Kita tidak punya kemampuannya. Ya. Sama seperti maunya lampu maunya. Lampu kadang-kadang dengan voltase tertentu dia meledak. Kenapa? Karena tidak punya kemampuannya. Ya, kalau kita lihat cerita di Al-Quran itu kan ya tentang apa namanya itu tentang ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ingin melihat Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, kan akhirnya pingsan kan. Jadi masalah kapasitas. Jadi masalah kapasitas ya. Itu masalah kapasitas. Jadi kita harus sadari itu bahwa kita dengan mudah, dengan dalil-dalil logika yang mudah, kita bisa sampai pada meyakini bahwa harus ada zat yang maha segala-galanya yang dia merupakan dalang di balik seluruh keberadaan ini. Dan bahwa dia tidak boleh tidak ada dan harus selalu ada. Tidak akan tidak ada dan tidak pernah tidak ada. Untuk sampai pada pemahaman ini mudah bagi akal kita untuk kita paham itu. Tapi bahwa dia seperti apa, kita tidak tahu. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan, ya memang kita ini sepenuhnya bergantung dari Tuhan, ya. Tapi bagaimana Tuhan mencipta kita, bagaimana proses peniupan ruh dan lain sebagainya, itu semua di luar kemampuan kita. Kita tidak punya apa namanya itu, tidak punya kapasitas untuk memahaminya, ya. Karenanya kan di Al-Quran kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan ke kalian sedikit. Kenapa? Bukan karena Tuhan itu pelit, enggak. Masalah kapasitas. Jadi kan buat apa kalau saya punya air satu laut, kemudian kamu cuma punya kapasitas segini. Aku tuangkan semua air laut, mubazir. Enggak bisa. Kamu enggak bisa nampung. Jadi memang eksistensi kita ini terbatas, maka kita harus sampai pada pemahaman bahwa kita tidak akan pernah memahami segala-galanya. Tapi hal-hal yang sudah kita pahami, yang mampu kita pahami, itu sudah cukup bagi kita untuk kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Seperti tadi itu, bahwa apakah kita ini hamba atau Tuhan, kita dengan mudah paham bahwa kita hamba. Nah, hamba harus menghamba. Jadi saya kira itu jawaban sederhana dulu ya. Insya Allah nanti kalau saya sekarang tidak hadir ya di otak saya hadirnya jawaban yang sederhana seperti ini. Tapi insya Allah nanti kalau ada jawaban-jawaban yang lebih sederhana atau yang lebih mudah dipahami, saya akan sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya jawaban ini tidak memuaskan. Mudah terjawab ya, Bu Juli. Intinya mungkin Ustadz bahwa uh, Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu kemampuan kita tuh sampai sejauh mana. Jadi kalaupun Allah mau kasih sebanyak manapun juga ya kemampuan kita memang cuma segitu gitu. Jadi nggak mungkin lah menerima apa yang sudah akan Allah ini kan ya Ustaz Ya, ya. saya tambahkan sedikit karena itu kan di Al-Qur'an ada ayat la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jadi kita ini tidak perlu ingin mengetahui segala-galanya, tidak perlu. Jadi kita harus tahu skala prioritas mana yang penting kita ketahui. Ya, makanya contoh kita ini hidup di dunia sebentar kan ya. Apa yang menjadi kewajiban saya? Saya ini siapa? Saya dari mana? Ya, saya di mana? Saya akan kemana? Apa yang harus saya lakukan dalam waktu yang singkat ini? Nah, itu yang perlu. Jadi sehingga kita bisa menggunakan waktu yang singkat ini untuk kita memahami hal-hal yang sifatnya itu prioritas dan penting. Ya, jangan habiskan apa namanya itu waktu kita untuk mengkaji hal-hal yang bahkan kita tidak dituntut untuk memahaminya. Seperti namanya, kalau begitu saya dengan Tuhan ini seperti apa ya? Ya sudah, ya kamu pahami ini sudah, yang kamu pahami ini. Intinya kamu makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itu mudah kita pahami bahwa kita sepenuhnya bergantung. Kemarin kan dengan mudah dari man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ketika kita menelusuri diri kita kehilangan diri. Bahkan saya tidak punya apa-apa, semua saya tidak ikut-ikut ini. Semuanya saya diberi. Itu sudah cukup. Ya. Nah, dan kalau kita untuk mengetahui hubungan itu kita harus mengenal Tuhan. Nah, jangankan mengenal, kita mengenal diri kita tidak tahu. Kita ini contoh, saya tanya sekarang, tidak usah ke Tuhan dulu. Ini supaya supaya apa namanya itu, supaya kita lebih hidup secara realistis lagi ya. Bahwa saya mau tanya, kita sadar nggak bahwa dalam diri kita ini ada sebuah kekuatan, yang kekuatan itulah yang membuat kita untuk apakah saya
terima atau tidak saya terima. Saya mau datang atau saya mau tidak datang. Saya mau berdiri atau saya mau duduk. Ada kekuatan sentral dalam diri kita itu yang membuat kita eh, menentukan segala-galanya. Ada enggak satu kekuatan itu? Ada kan? Ada kan itu kan? Wa illa Ada kita Ustaz. ada. Nah, kalau ada, nah itu di mana tempatnya? Seperti apa? Kita pun tidak bisa jawab. Padahal kita gunakan setiap saat. Sepanjang hidup ini kekuatan itu kita gunakan. Apakah saya akan duduk di sini atau duduk di sana? Saya pergi atau tidak pergi? Saya mau atau tidak mau? Ya, itu kita tahu bahwa kekuatan itu ada. Kita gunakan setiap saat. Tapi kekuatan itu seperti apa, di mana, bagaimana, nggak tahu kita. Ya, jangan apalagi ke Tuhan. Bahkan dalam sesuatu yang kita gunakan setiap saat yang kita tidak tahu itu apa. Tidak semuanya kita tahu. Mata yang kita gunakan ini, ya kan fungsinya jalan kan, bahwa mata ini melihat. Tapi mata itu apa? Hakikat mata itu apa? Hakikat kornea itu apa? Bahkan kita tidak tahu semua itu. Tentang mata ini, mungkin yang diketahui oleh manusia tentang mata ini cuma 0, sekian persen. Hal-hal yang masih majhul dari mata ini masih banyak, belum selesai itu. Dan seandainya manusia mau menghabiskan waktunya untuk paham mata saja, dia tidak cukup umur 100 tahun. Bahkan 1000 tahun tidak cukup dia untuk paham mata saja. Karena itu skala prioritas penting. Ya, mudah-mudahan ini semakin menjawab ya. Oke. Gimana? Mudah terjawab ya Mbak Yuli ya. Terima kasih Ustadz, cukup menjawab. Jelas sekali, terima kasih. Terima kasih, Cek. Ya, sama-sama. Eh, sebetulnya saya juga masih ada pertanyaan, tapi kita gantian giliran yang lain dulu deh. Tuti, silahkan kalau mau tanya. Ya, syukran Bu In. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang keren nih Ustadz. Berlomba-lomba mencari kebenaran. Itu keren banget Ustadz. Nah, saya contohkan begini nih Ustadz. Kalau kita dilihat dari perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu sangat terlihat banget ya Ustadz. Karena kami sudah pengikut Ahlul Bait. Nah, namun di kalangan kami sendiri nih sebagai pengikut Ahlul Bait, hal itu terjadi nih Ustadz. Kalau setelah mendapatkan wejangan dari Ustadz itu baru terlihat, oh ternyata ada perbedaan itu. Mungkin mereka saling berlomba mencari kebenaran untuk membenahi diri sampai akhirnya tingkat spiritual mereka berbeda-beda. Nah setelah kami tahu. Namun sebelumnya ini begini Ustadz, menyikapinya itu saat itu kita juga bingung. Di antara kami itu sebagai pengikut ahli bait itu terlihat menonjol Kak. Saya pribadi ya melihat. Misal gini, yang sangat menonjol itu kan di pengikut ahlul bait itu secara fikih ya Ustadz ya. Karena di tempat lain di non Syiah itu tidak ada lah, mungkin ada tapi tidak menonjol. Nah, dalam hal toharoh dan lain-lain. Nah, apakah memang mereka itu sebagai pengikut ahli bait itu menerima atau memahami saat disampaikan fikih itu sendiri dalam hal berbeda dalam menangkap ataukah penyampaian para ustadz juga yang berbeda, kita juga nggak tahu. Namun hal itu terjadi yang akhirnya di antara kami tuh ada hal-hal selek gitu loh Ustadz. Harusnya begini loh, harusnya begini loh, beginilah. Nah bagi yang sudah bijak memahami ilmu pengetahuan dengan diam. Tapi bagi orang yang belum bijak dengan mengetahui ilmu pengetahuan, dia ngotot. Nah yang akhirnya timbullah kalimat seperti ini Ustadz. Wah jangan-jangan kita harus takiyah di hadapan orang yang Syiah juga, bukan hanya gitu. Nah itu Ustadz. Nah itu terjadi Ustadz. Kalau saya alami ya, saya mengikuti Ahlul Bait itu mungkin belajar lah ya, anggap belajar itu di tahun 92 itu sampai sekarang perbedaan itu terlihat banget menonjol. Yang akhirnya kami sendiri ataupun siapa yang merasa berbeda meyakini bahwa fikih yang ini yang benar, saling menutupi itu Ustadz. Saling menutupi, bagaimana caranya saling menutupi. Terus akhirnya kita bertemu pun kita dengan ya namanya bertemu itu kan tetap harus menyapa sekalipun perbedaan, sekalipun mungkin hati dan pikiran itu agak gimana gitu Ustaz. Nah itu cara menyikapinya itu bagaimana Ustaz tuh? Waktu apa Ustaz? Syukron. Ya, ya. Mudah-mudahan saya menangkap dengan baik apa yang dimaksud oleh Ibu ya. Dan akhirnya saya berikan jawaban seperti ini. Ini semua yang terjadi hanya masalah teknis saja dan 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 tidak substansial ya. Intinya begini. Di era sekarang ini masyarakat Syiah itu kan dalam hal fikih ya seperti yang disinggung tadi itu kita kan harus merujuk kepada marja yang alam ya.
Karena kan kita di era kegaiban sekarang ini. Di era kegaiban berarti masyarakat Syiah harus merujuk kepada para marja, para maroje. Nah, ketika seseorang sudah mengikuti seorang marja, ya katakanlah seseorang mengikuti marja A, katakanlah sebuah komunitas itu mengikuti marja A. Nah, tentu bagaimana cara kita memahami sebuah hukum dari marja ini, ya memang itu caranya macam-macam. Caranya kita bisa membaca langsung apa namanya itu kitab-kitab fatwanya. Caranya kita bisa mendengar ya keterangan orang yang sudah membaca kitab-kitab fatwanya dan punya kemampuan untuk menjelaskan ya. Ya, atau kita mendengarnya lewat perantara ya kan. Katakanlah teman kita sudah pernah membaca atau teman kita sudah pernah mendengar keterangan, kemudian apa namanya? Darinya kita mendapatkan keterangan ya lewat perantara. Nah, tapi dalam prosesnya ya teknisnya itu mungkin terjadi ada orang ya memang baca kitab fatwa, tapi boleh jadi dia tidak paham apa maksudnya atau detail-detail daripada ibarah fatwa itu sangat mungkin kan seseorang dia baca maksudnya ini A, kemudian dia pahami B, dia sampaikan B. Sementara orang lain memahami ini A, maksudnya A dan dia sampaikan A. Jadi memang dalam dalam apa namanya itu dalam memahami fatwa itu sangat mungkin ya ada potensi untuk terjadi apa ya, untuk terjadi semacam friksi dalam pemahaman. Karena itu sesuatu yang alamiah karena orang yang merujuk dari tulisan ataupun dari orang yang menerangkan ini sangat bergantung kepada bagaimana orang itu memahami tulisan dan bagaimana orang itu menerangkan dan memahami keterangan ya. Dan kemudian miss ya atau terjadi pergeseran dalam memahami bacaan atau apa namanya itu memahami keterangan itu adalah sesuatu yang lumrah dan dari situ kemudian muncul semacam perbedaan. Nah, bagaimana solusinya ya solusinya kita kembalikan kepada kita tanya. Jadi kita tidak perlu berdebat, tidak perlu kemudian adu argumentasi karena ini kan kita hanya mau tahu dalam hal ini fatwanya marja A itu apa. Tanya kepada siapa? Tanya kepada orang yang memang punya kemampuan untuk mendatangkan apa namanya itu bukti dan yang punya kemampuan juga untuk menjelaskan. Jadi tidak semua orang kan punya kemampuan baca kitab fatwa karena itu juga memerlukan ilmu-ilmu pengantar dahulu ya untuk seseorang bisa memahami kitab-kitab fikih itu kan tidak seperti kitab-kitab bacaan biasa. Ya tinggal kita merujuk ya. Nah kalau umpamanya contoh memang masalahnya sedemikian seriusnya ya karena kalau menurut Fulan begini, menurut Fulan begitu ya. Tinggal sekarang kita kan di Jakarta kan sudah ada perwakilannya. Ya, kita tinggal datang ke ICC dan kita apa namanya itu merujuk kepada sosok yang memang menjadi wakil apa namanya itu marja yang ada di sana. Itu sudah dan apapun keterangan dia itu menjadi hujah buat kita. Saya kira itu. Nah, Ustadz. Insya Allah terjawab ya. Iya. Ya Bu Iin, mohon. Mangga, sami-sami. Silahkan yang lain kalau masih ada yang mau bertanya. Ustadz, seringkali Ustadz, kalau gitu saya aja Ustadz, kalau boleh. Ya, silakan. Seringkali pada saat kita berdiskusi, tidak bukan berdebat ya, berdiskusi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Ahlus Sunnah, itu mereka sudah memasang barrier sendiri Ustadz, sehingga mereka nggak mau dengerin penjelasan kita. Gitu. Itu gimana cara ngatasinnya Ustadz? Iya, memang itu. Jadi kan memang sudah mereka yang ya saya di balik ini semua ada orang-orang, ada tangan-tangan yang tidak ingin umat Islam bersatu. Dan karena itu mereka membuat semacam yaitu langkah-langkah ya. Yang memang langkah-langkah ini
akan menyulitkan umat Islam untuk bersatu. Nah, kalau umat Islam tidak sadar, ya maka ini kan ibarat jebakan kan. Jadi umpan adu domba. Jadi sebenarnya kita ini harus sudah sadar, kita umat Islam harus sadar. Saya nanti akan contohkan bahwa umpan adu domba itu bukan hanya urusan Sunnah Syiah, ada banyak hal ya umat Islam ini diadu domba di antara mereka. Salah satunya isu madhab namanya. Madhab ini ya, namanya supaya Sunnah dan Syiah tidak pernah ketemu, mereka sebarkan bahwa jadi mereka melakukan apa namanya itu penguatan dalam prinsip-prinsip tertentu dalam Syiah yang dilebih-lebihkan oleh mereka. Jangan pernah percaya sama orang Syiah. Orang Syiah itu punya prinsip taqiyah. Jadi mereka boleh bohong. Seakan-akan akhirnya dan ini didakwahkan secara masif ya terus menerus ya orang Syiah itu taqiyah, suka bohong ini apa sehingga ya otomatis lah orang ketika mendapatkan keterangan dari luar dari berbagai macam penceramah bahwa orang Syiah itu ahli taqiyah, tukang bohong, dia boleh berdusta dan lain sebagainya, akhirnya ya orang ketika ketemu kita sudah sejak awal dia akan pasang apa namanya itu sudah akan pasang apa namanya itu kuda-kuda ya ini Syiah, jadi sudah tidak percaya dulu. Jadi seperti itu. Sama lah, tidak usah jauh-jauh dalam dunia pergaulan. Kalau kemudian ada orang yang tukang fitnah mengatakan, kalau kamu nanti sama orang ini jangan percaya ya, dia suka bohong, dia begini, dia begini. Ya sudah nanti di komunitas itu orang akan memandang sosok ini sebelah mata. Karena apa? Karena satu orang yang sudah menciptakan kerusakan di komunitas itu. Jadi sosok ini nanti dia begitu dia datang heran dia, kenapa ya orang mandang saya seperti ini ya? Kan sebelumnya sudah ada yang menebar racun ya. Nah, yang menebar racun untuk umat Islam ini ya sudah sejak dahulu lah. Musuh-musuh Islam ini kerja tidak pernah berhenti. Intinya mereka di antara agenda utamanya jangan sampai umat Islam bersatu. Kalau umat Islam bersatu ini kuat nanti ini. Jadi harus dibuat perbedaan di antara mereka, harus diadu domba di antara mereka. Kadang isu madhab ya, tidak usah jauh-jauh. Sekarang ini di Indonesia kita ada isu nasab kan ya, isu nasab namanya. Itu di antara ahli sunnah itu. Ya, diadu domba dan akhirnya tidak pernah berhenti nih. Ya, umat Islam yang asalnya satu tercerai-berai hanya karena isu nasab, saling mencaci, saling maki, ya, saling meremehkan, saling menghinakan. Ya. Jadi kalau kita tidak cerdas sampai kapan? Kita ini mudah dikasih umpan ya. Kita ini kayak tikus yang mudah terjebak ya, dikasih roti bakar sedikit, kasih keju sedikit, kita masuk perangkap dan kita hanya berkelahi di antara kita sendiri. Jadi obatnya adalah kita harus cerdas dan tadi itu semangat mencari kebenaran dan bukan adu kebenaran. Saya kira itu, Ibu Iin. Terima kasih Ustaz. Silakan, bisa ada pertanyaan lain? Cik. Ya, apa Ustaz? Saya lagi berpikir kan yang sangat mendasar terjadinya perbedaan, bukan apa maksudnya pajak itu dari dahulu itu masalah kepemimpinan ya Ustaz. Jadi kalau kayak yang masuk itu masuk wafat di situ mulai ada kubu gitu ya si ahli Ali gitu kan sampai di kita ini menjadi Syiah dan Sunni. Nah kalau saya melihatnya kan yang sangat mendasar itu masalah kepemimpinan yang kita kan kemudian runut gitu ya. Runut, halo. Mbak Fendi terputus, suaranya keputus-putus. Ya tadi ada telepon masuk. Runut satu ini ya Ustadz, kita mengambil pemimpin satu garis gitu keturunan dari Rasul. Jadi yang saya ingin tanyakan, kayak tadi Ustadz memberikan dalil dari surat Al-Hadid dari ayat 25 itu kan itu Allah menyatakannya Rasul gitu ya. Jadi makanya kalau kita bertemu dengan saudara selain di luar mazhab, dia masih nggak masuk akal. Maksudnya kita tuh berimam gitu maksudnya dengan imam itu gitu kan. Sedangkan
Rasul. Memang betul Allah yang beri petunjuk gitu. Ya, Masing-masing. mohon maaf saya putus ya. Yang ditanyakan apa? Supaya masuk pada inti saja. Yang mau ditanyakan apa? Apa dalil yang bisa saya tunjukkan bahwa pemimpin juga itu mandat dari Allah gitu loh. Ya, Oh sembarangan kan. ya, paham saya. Jadi begini, ini kita belum kita ini kan pembahasan kita ini kan kita berbicara pemikiran kan. Kita tidak sedang menyampaikan hujah-hujah tentang kebenaran Syiah atau dalil-dalil imamah. Nggak, itu ada tempatnya sendiri. Ya, jadi di Al-Quran itu ada banyak ayat. Ayat tentang imamah juga banyak. Nggak berhenti pada Rasul. Contoh sederhana saja. Ya, kita apa namanya itu kalau saya, karena ini sebenarnya bukan bahasan kita, tapi kalau seandainya sedikit saja kita spill ya, kalau mau ayat itu tidak semuanya ayat lakot arsalna rusulana bil bayyinat. Memang ayat tentang Rasul ada, tapi ayat tidak berhenti pada Rasul. Ada ayat contoh namanya atiullah wa atiur Rasul, tidak berhenti pada Rasul, wa ulil amri minkum. Ya, Islam ini bayangkan Al-Quran ini mengatakan taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri minkum, ulil amr, orang-orang yang mengetahui urusan. Nah, siapa ini? Nah, ini salah satu daripada celah untuk kita masuk pada imamah. Ini kita disuruh taat kepada mereka seperti taat kita kepada Allah dan Rasul kok. Nah, ini makanya kan nanti kalau itu kajian lain itu kajian yang kalau seandainya orang Syiah atau seandainya orang Sunni bertanya, apa dalil kamu meyakini bahwa para imam Ahlul Bait adalah hujah Allah? Kita berikan dalil-dalil yang kita punya satu gudang dalil untuk itu. Tapi kan ini kan kita tidak sedang bahas itu kan. Kita tidak sedang membahas tentang dalil-dalil imamah. Enggak. Kita hanya menyampaikan dalam dunia pemikiran bahwa seperti inilah. Dan ini insya Allah pelan-pelan nanti kita akan mengerucut ya, akan mengerucut pada apa namanya itu pada pemahaman yang lebih luas untuk kemudian nanti kita mencarinya apakah kita akan sampai pada imamah Ahlul Bait ya atau khilafah ilahiyah versi Ahlul Bait atau nanti pada khilafah basyariah versi ahli sunnah, itu nanti kita memutuskannya dengan mudah ya. Nah, jadi di sini kita tidak sedang membawakan bukti-bukti imamah Ahlul Bait, itu pembahasan lain di tempat lain, bukan itu temanya. Tapi pertanyaannya bagus, terima kasih. Kamu Ustaz, baik, kecepatan berarti. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya, kecepatan. Kecepatan ya Ustaz ya, belum nyampe ke sana ya Ustaz. Kita ini masih baru pertemuan kedua loh, masih beberapa episode lagi ya Ustaz. Tenang ya Mbak Fenty ya. Ya. Dan ini insya Allah pembahasannya bukan seperti di kelas-kelas akidah sehingga kita bahas A, B, C. Tidak, ini gambaran umum ya. Ini semacam world view ya yang lebih luas. Nah, nanti memang diantaranya nanti kita akan singgung poin-poin itu, tapi dalam gambaran yang luas. Kalau mau detail ya memang harus ngaji imamah Ahlul Bait. Seperti apa imamah dalam Ahlul Bait itu. Oke. Private ya Ustaz. Baik Ustaz, kelihatannya waktu juga yang membatasi kita. Udah azan maghrib, udah azan zuhur di masjid sekitar. Mungkin Ustaz bisa tutup dengan closing atau dengan closing statement dan juga doa. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan kedua kita terkait tema Tuhan, risalah dan manusia telah menyampaikan kita pada bahwa masyarakat bertuhan itu terbagi menjadi dua. Ada mereka yang meyakini khilafah ilahiyah dari awal sampai akhir. Ada mereka yang meyakini khilafah ilahiyah, tapi kemudian berhenti pada titik tertentu dan kemudian beralih kepada khilafah basyariah. Jadi akhirnya mereka dari pemimpin yang dipilih oleh Tuhan turun derajat menjadi pemimpin yang dipilih oleh manusia sendiri ya. Nah, tapi ada masyarakat bertuhan yang kemudian tetap konsisten bahwa para pemimpin umat manusia dari awal hingga akhir, from the beginning to the end of the day, harus orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya sesuai dengan apa yang telah kita singgung di akhir tadi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semuanya taufik, dan ini adalah jalan kita untuk mengkaji dan mencari
Maksudnya kita menyelami kebenaran dan bagaimana kita membuat diri kita konsekuen pada kebenaran itu. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, amin amin ya Ustadz. Mudah-mudahan itu terpenuhi dari Ustadz sampaikan tadi. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz atas waktunya. Terima kasih kepada Mas Paski yang sudah membantu teknis pelaksanaan kajian kita, dan juga kepada jamaah semuanya yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Kamis depan jam 10 dengan topik yang sebagai lanjutan dari pembahasan hari ini. Mohon maaf lahir batin atas ketidaksempurnaan dalam kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.